Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya. Hidup di dunia ini hanya sementara dan akhirat adalah tempat yang kekal abadi. Selama Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup di dunia ini, maka manfaatkan sebaik-baiknya untuk selalu beribadah, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan balasan indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga merupakan dambaan dan harapan semua orang, karena sejatinya surga itu diperuntukkan bagi setiap manusia yang beriman dan bertakwa. Surga bukan hanya bisa kita rindukan saja, namun surga juga bisa merindukan kita. Lalu, bagaimana caranya agar kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga? Sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman bagi umat muslim, bernilai pahala bagi orang yang membacanya. Di setiap hurufnya yang dibaca di dalam Al-Quran, Allah akan berikan 10 kebaikan. Bisa kita bayangkan, jika pada bulan Ramadan ini kita bisa membaca 1 hari 1 juz, berapa kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Selain itu, Al-Quran juga menjadi syafaat bagi kita. Sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad SAW, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat bagi yang membacanya. Marilah kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Tentunya tidak hanya dibaca, namun lebih daripada itu perlu dipahami dan selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang akan dirindukan oleh surga yang kedua adalah wahafidhil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Manusia sering terpleset oleh lidah atau lisannya, sehingga mengakibatkan sakit hati saudaranya. Bahkan dalam satu pepatah mengatakan bahwasanya lidah itu lebih tajam daripada pedang. Hal ini saking berbahayanya lidah kita ketika kita tidak dapat menjaganya. Maka pantas ketika orang yang dapat menjaga lisannya dengan tidak pernah melukai hati saudaranya dengan lisannya, orang tersebut akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang akan dirindukan oleh surganya Allah, yakni wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan bagi yang membutuhkan. Saat ini negara Indonesia sedang dilanda oleh wabah COVID-19, sehingga membuat orang tidak bisa keluar rumah untuk mencari nafkah. Saatnya kita dituntut untuk meningkatkan ketakwaan sosial kita, peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Sejatinya dalam harta kita terdapat hak-hak mereka. Insya Allah jika kita memberikan hak mereka, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Namun jika kita membiarkan anak yatim terlantar, fakir miskin kelaparan, tetangga kekurangan, saudara kesusahan, maka kita akan dicap sebagai pendusta agama. Yang keempat, yang terakhir adalah wasoimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa bukan hanya menahan tidak makan dan minum saja, melainkan menjaga panca indera kita, sehingga
kita akan terhindar dari segala macam hal-hal yang membatalkan puasa. Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah keempat golongan yang diridhokan oleh surga. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berlomba-lomba untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang yang kelak diridhokan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kenikmatan yang kekal dan abadi serta kenikmatan yang tidak akan ditemukan di dunia adalah kenikmatan surga yang Allah janjikan kepada hamba yang beriman dan bertakwa. Semoga kita termasuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.